ada satu keputusan yang mengubah arah hidup Celine Evangelista secara drastis. Bukan soal karier, bukan pula tentang kisah cintanya. Keputusan itu justru membuatnya rela menolak tawaran film, tetap bertahan mengenakan hijab, dan memilih diam di tengah berbagai tudingan yang datang silih berganti. Setelah sekian lama menjadi sasaran spekulasi, Celine akhirnya buka suara dan mengungkap perjalanan hidup yang selama ini jarang diketahui publik. Belakangan, nama Celine Evangelista kembali ramai diperbincangkan setelah dikaitkan dengan berbagai isu di media sosial. Mulai dari tudingan sebagai simpanan seorang pejabat, hingga kabar memiliki rumah mewah senilai 200 miliar rupiah. Berbeda dari biasanya yang memilih diam, kali ini Celine merasa perlu memberikan penjelasan. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak pernah disertai bukti. Bahkan soal rumah mewah yang ramai dibicarakan, Celine menanggapinya dengan santai sambil mengatakan bahwa semua itu hanyalah konten dan kerjasama endorsement. Ia juga sempat menuliskan bahwa jika ada orang yang memfitnah, ia memilih mengambil sisi positifnya dengan menganggapnya sebagai ladang pahala. Dalam klarifikasi yang lebih panjang, Celine meminta publik berhenti mengaitkan namanya dengan berbagai isu yang terus berulang selama bertahun-tahun. Ia mengungkapkan bahwa kini dirinya telah memiliki pasangan dan berharap kehidupan pribadinya tidak lagi menjadi bahan spekulasi karena dampaknya juga dirasakan oleh keluarga. Teman-teman, saya Celine Evangelista. Pertama saya mau mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berita-berita fitnahan tentang saya yang beredar. Saya rasa saat ini saya perlu mengklarifikasikan berita-berita tersebut satu persatu karena banyak ya berita tentang saya. Jadi sedikit saja saya klarifikasikan. Sejujurnya tadinya, kenapa saya baru klarifikasi sekarang? Karena tadinya saya merasa, gak perlulah. Yang penting, yang perlu bagi saya adalah bukan validasi dari teman-teman semua, tapi bagaimana Allah maha melihat, Allah maha tahu, dan semua orang-orang terdekat saya, orang-orang yang kenal saya dan tahu bahwa itu semua tidak benar. Dan orang-orang yang membenci, mau diklarifikasikan bagaimanapun juga tetap aja akan membenci. Dan teman-teman, karena ini udah mulai merugikan beberapa pihak lain, bukan hanya diri saya sendiri. Jadi saya rasa dengan kasih saya perlu mengklarifikasikan semuanya. Teman-teman, ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu persatu dan saya mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Yang pertama, tentang saya memeluk agama Islam, katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang namanya Ma'ruf Ashari. Itu semua gak benar, teman-teman. Dan yang kedua, katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik dan semoga selalu dirahmati Allah. Dan berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak Menteri Agama. Teman-teman, itu semua berita fitnah, itu semua gak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini, itu semua berita gak benar, teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah, punya istri 5? Itu aja udah salah, teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Dan berita tentang Pak Menteri Agama mau mengajak saya menikah itu juga gak benar, teman-teman. Namun jauh sebelum berbagai pemberitaan itu muncul, kehidupan Celine memang sudah diwarnai banyak ujian. Perempuan bernama lengkap Celine Evangelista Monica Maureen Ricci ini lahir di Roma, Italia, pada 2 April 1992 dari ayah berkebangsaan Italia dan ibu asal Indonesia. Sejak kecil, ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika kedua orang tuanya berpisah. Pengalaman itulah yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri sejak usia muda. Kariernya di dunia hiburan dimulai dari ajang pemilihan model majalah Kawanku. Dari sana, kesempatan bermain sinetron datang silih berganti hingga namanya dikenal luas sebagai aktris, presenter, sekaligus figur publik. Di balik karier yang terus berkembang, perjalanan cintanya juga tak pernah lepas dari perhatian masyarakat. Celine 2 kali membangun rumah tangga.
Pernikahan pertamanya bersama penyanyi Dearly Idol dikaruniai 2 orang putri, namun berakhir pada tahun 2013. Beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan aktor Stefan William dan kembali dikaruniai 2 putra. Sayangnya, rumah tangga itu juga harus berakhir pada tahun 2021. Sejak saat itu, Celine menjalani peran sebagai ibu tunggal yang membesarkan keempat anaknya sambil tetap aktif bekerja. Di luar 2 pernikahannya, nama Celine juga beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah pria, mulai dari Brad Souder, Boy Harsha, Jeremiah Lakhwani, Ariel Noah, Marcel Widianto, hingga Stefan Pasaribu. Sebagian besar hanya sebatas rumor atau kedekatan profesional yang kemudian berkembang menjadi spekulasi di media sosial. Hingga akhirnya, Celine menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah memiliki pasangan dan meminta publik menghormati privasinya. Di tengah berbagai ujian hidup itulah, Celine menemukan titik balik yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Pada Agustus 2024, ia memutuskan memeluk agama Islam. Keputusan itu, menurut Celine, bukan karena keluarga, pekerjaan, ataupun rencana menikah. Ia mengatakan bahwa semua berawal dari panggilan hati dan keinginan untuk mengenal Islam lebih dalam. Perjalanan spiritualnya semakin menguat setelah menjalankan ibadah umrah pada awal 2025. Sepulang dari Tanah Suci, Celine mulai tampil mengenakan hijab syar'i dan berkomitmen mempertahankannya. Bahkan, ia mengaku telah menolak beberapa tawaran film karena mengharuskannya melepas hijab di depan kamera. Bagi sebagian orang, keputusan itu mungkin terlihat sederhana. Namun bagi Celine, itu adalah bentuk komitmen terhadap jalan hidup yang kini ia yakini. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya sudah mengikuti kajian secara privat sejak tahun 2017. Proses yang panjang itu perlahan membuatnya lebih tenang, lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak, dan lebih fokus memperbaiki diri daripada mengejar penilaian orang lain. Berbagai ujian yang pernah datang, mulai dari perceraian, menjadi orang tua tunggal, hingga diterpa berbagai kabar yang belum tentu benar, justru membuatnya merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, Celine memilih tidak lagi menghabiskan energi untuk menjawab setiap rumor. Fokus utamanya adalah membesarkan keempat anaknya, menjaga keluarganya, serta terus belajar istiqomah dalam proses hijrah yang sedang dijalaninya. Di tengah derasnya informasi yang beredar setiap hari, kisah Celine Evangelista menjadi pengingat bahwa tidak semua kabar yang ramai dibicarakan mencerminkan kenyataan. Karena terkadang, di balik seseorang yang terus menjadi bahan perbincangan, ada perjuangan panjang yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh publik.